Hola bestinya kata Ani. Besti, diduga sempat disebut kicep pasca Ayu Aulia dan Revalina Preskon mengungkapkan banyak fakta yang diduga untuk membongkar kebohongan Lisa Mariana. Ditambah lagi aksi RK yang ternyata melaporkan ia ke Mabes Polri. Nah, Lisa Mariana baru-baru ini justru tampil di podcast bersama Richard Lee Besti. Gak hanya kembali menceritakan perihal hubungan asmaranya dengan RK, menurut versinya, Lisa yang diduga memiliki citra yang kurang baik ini pun menyatakan penolakannya jika disebut jual diri sebelum dengan RK, karena menurutnya ia hanya berpacaran dan dibiayai cenah Besti. Kali ini pertanyaan saya lebih belak-belakan. Kamu sebelum kenal Pak RK, kamu pernah jual diri? Nggak jual diri sih, lebih ke berpacaran aja. Benar? Karena Berpacaran dan dibiayai. Karena apa yang dilaporkan oleh orang lain kepada saya sebelum podcast ini, kan saya juga coba profiling ya. Dia juga berkata kamu ada red card, ada lain sebagainya. Red card endorsement ada, maaf dok. Ada, nggak apa-apa kalau misalkan difitnah kayak gitu. Red card endorsement ada, red card apa nih dok? Karena kalau statement kamu seperti ini pasti akan menjadi kalau misalnya ada yang terjadi di luar, pasti akan jadi salah satu bantahan untuk kamu pastinya. Saya tanya sekali lagi, pernah nggak kamu ada rate untuk harganya tidur semalam dengan Lisa atau memakai jasanya Lisa? Enggak, selalu konteksnya pacaran. Atau maaf ya, simpanan, nggak apa-apa deh gitu. Masuk dokter open BO gitu. Iya itu ya, ternyata aku lupa kata-kata itu. Enggak, selalu konteksnya pacaran. Open BO kamu nggak pernah? Konteksnya pacaran? Konteksnya pacaran, oke. Pacaran Besti, nggak apa disebut simpenan, tapi bukan jual diri, karena itu fitnah menurut Lisa Mariana. Tapi sayangnya Lisa yang juga terlihat sedih saat menjawab perihal pertanyaan open BO tersebut pun ternyata malah membuat warganet kebingungan, lantaran banyak warganet yang merasa apa yang dikatakan Lisa adalah hal yang sama aja. Yang nonton bingung, semua bingung. Dalam hati Richard juga bingung, apa bedanya sih dengan pacaran dibiayain lagi? Nah Besti, soal Dr. Richard sendiri yang menghadirkan Lisa sebagai bintang tamu atau narasumber juga membuat warganet menyindir perihal Lisa yang pernah meminta budget 150 juta ke Pablo Benoa untuk podcast, yang membuat warganet lagi-lagi heran nih Besti, karena kepercayaan dirinya memasang tarif besar tersebut. Walaupun dalam unggahan video yang beredar di media sosial terlihat Lisa pun menyatakan bahwa hal tersebut hanyalah cara ia menolak secara halus. Jadi ya memang awalnya gue tuh bermaksud untuk menghubungi Lisa Mariana itu untuk datang ke podcast sebenarnya, karena kan lagi ramai, lagi hangat dibicarakan di publik gitu ya. Lalu ketika sudah dihubungin, kita undang, ternyata memang dia minta budget lah, minta fee. Ya kita sih sebenarnya nggak ada persoalan gitu, kalau memang kita mau undang orang untuk datang ke podcast itu, ya pastinya kita kasihlah budget kalau memang ada yang minta dan membutuhkan kan, itu kita juga bantu. Lalu hingga pada akhirnya dia menyebutkanlah satu angka, berapa, mintanya berapa, ujung-ujungnya dia minta di angka 150 juta. Dia bilang, wah minta 150 juta kan, ya jujur aja kalau artis 150 juta, artis kelasnya itu seperti apa begitu ya. Lisa Mariana memang diduga selalu punya gebrakan Besti, karena nggak bisa dipungkiri kalau apapun tentang Lisa memang viral kan. Nah bahas soal viral, salah satu video yang beredar di sosial media ketika Lisa Mariana podcast dengan Richard Lee pun dibanjiri komentar Besti, ketika Lisa menyatakan keinginannya atas tanggung jawab RK, termasuk materi hingga sang anak nanti menikah, serta permintaan maaf dirinya terhadap istri RK. Oke, yang kamu inginkan berarti adalah uang. Tanggung jawab. Apa ini? Supaya aku paham dulu nih, apa yang kamu inginkan? Karena materi sudah pasti, tapi aku mau tanggung jawab juga. Tanggung jawab seperti apa? Nggak usah dipublish so, sel ini anaknya nggak usah, aku nggak butuh itu. Cuman kayak oh ya udah ini anak saya gitu, tapi nggak usah dipublish, nggak apa-apa. Bahwa Pak RK ini sudah punya istri, apa yang kamu harapkan? Nggak mengharapkan apa-apa. Kamu pernah nggak berpikir kalau misalnya kamu ada di posisi yang sama sebagaimana? Ya karena waktu itu belum, masih 21 tahun juga, lagi nakal-nakalnya, nggak ada aku berpikir ke situ. Maaf ya dokter, maaf semuanya.
Kalau sekarang karena udah jadi seorang ibu ya sakit pastinya gitu. Karena aku juga memposisikan gitu sakitnya. Pernah nggak kamu memposisikan diri bahwa istri mereka lebih sakit? Setiap malam. Mana aku mau minta maaf sama ibu. Tapi gimana gitu juga kan ada anak saya gitu kan. Cukup bingung. Jadi yang kamu mau adalah pengakuan materi. Sampai anak saya bersuami aja. Menikah nantinya. Materi sampai dia menikah nanti. Iya, pendidikan yang baik. Kamu ada pikirin putri kamu mengetahui masalah ini? Itu yang aku lagi pikirin sekarang. Makanya kan biasanya kalau di Instagram kan aku kan mengabadikan tumbuh kembang anak segala macem gitu aku posting. Sekarang udah nggak bisa karena habis itu jadi konsumsi lagi di publish lagi muka anakku di mana-mana. Sedangkan nih tahun depan aku mau masukin sekolah, aku bingung gimana aku bingung. Nah Besti, sementara itu Hotman Paris dalam unggahan di sosial media terlihat membahas perihal sebuah video seorang wanita di sosial media dan mempertanyakan perihal bukti tambahan yang diminta seorang wanita dengan diduga mengancam akan men-spill bukti yang ia miliki jika tidak diberi uang 2,5 miliar yang ia dengar melalui video suara yang beredar. Karena menurut Hotman, bukti tersebut diduga sudah dipercayai publik tentang adanya hubungan wanita tersebut dengan seorang yang diduga diminta 2,5 miliar itu Besti. Sehingga menurut Hotman, wanita yang dianggap telah buntu tersebut sebaiknya memikirkan strategi berikutnya agar rezekinya pun jadi nggak buntu. Karena disebut Hotman, laki-laki bakalan takut dengannya cenah. Skandal hubungan intim yang viral mantan pejabat dengan seorang wanita. Perkembangan terakhir beredar video di medsos di mana ada suara si cewek mengancam kalau kamu tidak kasih 2,5 miliar, saya akan spill out bukti-bukti tambahan, bukti-bukti lain. Pertanyaannya, untuk apa lagi bukti-bukti tambahan tentang hubungan tersebut? Toh juga publik sudah percaya bahwa memang hubungan itu ada. Publik sudah percaya bahwa hubungan itu ada. Jadi sudah menemui jalan buntu si cewek untuk mendapatkan uang 2,5 M tersebut, sekalipun diajukan di spill out bukti-bukti tambahan, ya, sekalipun diajukan bukti tambahan. Karena publik sudah keburu percaya, satu-satunya adalah si cewek harus mulai berpikir untuk melangkah strategi berikutnya. Masalahnya buntu, mau gugat perdata, tidak ada bukti DNA. Karena tanpa bukti DNA tidak bisa menuntut nafkah dan ganti rugi. Ya, karena bisa saja hubungan intim mereka itu ada, tapi kan itu tidak jaminan bahwa si anak itu adalah, bahwa si bapak itu adalah ayah dari anak tersebut. Bisa-bisa ada cowok lain. Ya, sementara kalau laporan pidana juga nggak bisa. Karena hubungan mau sama mau. Jadi pidana buntu, perdata buntu, rezeki juga buntu. Karena apa? Cowok-cowok lain yang buaya darat atau buaya cinta nggak berani lagi sama si cewek itu, takut nanti di spill out lagi hubungan mereka. Jadi satu-satunya yang terbuka bagi si cewek ini secara hukum adalah gugat perdata, meminta pengadilan agar memerintahkan si cowok melakukan tes DNA. Dan kalau itu berhasil, harus ada juga di dalam gugatan, apabila tidak melaksanakan DNA maka dikenakan denda 1 miliar 1 hari. Itu baru efektif. Ya, tanpa ada denda dalam putusan pengadilan, maka perintah untuk melakukan DNA tidak ada artinya. Karena putusan perdata
tidak ada sanksi pidananya, oke? Nah, Besti, melihat Lisa yang telah dilaporkan ke Mabes Polri dan sempat diduga melempem, ternyata justru hadir di podcast dan tak hanya kembali menceritakan kisahnya, tapi juga meminta maaf ke keluarga RK. Apakah masalah ini akan menjadi damai? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani, Besti. Pasti kata Ani.